Khamr bahaya, umat Islam banyak kalau nggak disampaikan hal-hal yang seperti ini, nanti orang-orang kumpulan-kumpulan, bahkan anak-anak wajib gitu ya, punya anak, kumpul-kumpul anak-anak kita ingatkan khamr itu haram, kenalkan itu, hati-hati kalau dikasih teman sembarangan, ya minuman-minuman yang nggak jelas, karena banyak anak SD sekarang bahkan, ya anak SD sudah ada. Lalu yang khamr belum lagi apa namanya itu, pakai lem, pakai apa lagi, narkoba macam-macam. Ya Allah, ya. Oh, homernya kurang strong. Tambahin lagi spiritus, autan. Hah? Apa macam-macam ya? Dicoba-coba. Biar apa itu? Biar terbang maksudnya. Oh, nggak terbang nggak balik bener ya. Ya, kan berapa waktu itu? Oh, di Indramayu ada berapa sampai 25 orang mati semua keracunan, ya. Nah, ini tadi bagaimana mati dalam keadaan su'ul khatimah, kan menakutkan. Semua kasihan itu semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Allah habibna qaribna ila habibina Muhammad warzuqna kamal mutaba'ah zahiran batinan fi ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'inu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Sampai di mana? 1, 3 sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala, masih masalah taswir ya, melukis, menggambar, mengukir, bikin patung dan seterusnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man sawwara suratan adzabahu Allah biha yaumal qiyamah hatta yanfukha fiha ruh. Ya, rawahu Ahmad. Barang siapa yang menggambar surah, gambaran kemarin sudah dijelaskan gambarnya bagaimana, yang khilaf para ulama, ada yang mengatakan timbul, yang berbayang, ya. Adzabahullah biha yaumal qiyamah, maka Allah akan mengadabnya kelak di hari kiamat, hatta yanfukha fiha ruh, dan diperintahkan baginya, bagi yang menggambar tadi, untuk meniupkan ruh ke dalamnya, untuk dihidupkan, untuk gambaran. Artinya mustahil, nggak mungkin orang bisa menghidupkan, yang menghidupkan akan Allah, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala junubun wala kalbun, rawahu Abu Dawud. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, la tadkhulul malaikatu, malaikat tidak akan masuk, baitan, satu rumah, fihi suratun, di dalam rumah itu ada surah. Nah, itu gambar tadi, ada gambar-gambar apa aja, lukisan-lukisan yang apalagi patung itu jelas ya. Kalau yang tidak berbayang itu masih khilaf. Kemudian kalau dia setengah itu nanti ada pendapat lagi, artinya nggak bisa dihidupkan, ya. Nah, baitan fihi surah, apalagi gambar perempuan setengah telanjang, dia maksiat, dia ngajarin orang untuk maksiat juga.
atau di mobil dipasang begitu. Ya, gambar-gambar semua orang dilihat supaya orang maksiat gara-gara dia. Naudzubillah. Nah, jadi malaikat tidak masuk yang di rumah itu ada gambar-gambar, wala junub atau ada orang junub yang enggak mandi. Wala kalbun, juga ada anjing, ya. Itu malaikat rahmat. Kalau Israel masuk, nggak ada urusan, mau pelihara macan juga masuk, ya. Apa aja, ya. Itu surah, ya. Junub itu hanya pada malaikatur rahmah yang tidak masuk, malakul rahmah, ya. Walaupun ada juga sebagian ulama disebutkan dalam namanya pada tafsir Isyari, dia mengatakan rumah itu digambarkan hati. Jadi hati itu tidak akan dimasuki oleh malaikat, ya, kalau di dalamnya ada surah itu, ya, ada surah, ada lamunan yang enggak bagus, hayalan itu hati maksudnya. Hati kita itu punya hayalan macam-macam, ya. Yang suka maksiat ingat maksiat, begitu. Nah, itu malaikat tidak akan masuk. Ada yang mengatakan bait itu diartikan dari hati, ya. Kan bisa wujudnya ada di tempat baik, tapi hatinya di mana-mana, bisa aja, ya. Dia berhayal maksiat yang dilarang, dia berhayal di situ. Surah, ya. Kalau kalbun diartikan sifat seperti sifatnya anjing, orang rakus, ya, rakus, ya, yang tidak pernah puas. Nah, itu juga malaikat tidak masuk ke dalam hati yang seperti itu. Ala kulli hal, berarti kesimpulannya malaikat tidak masuk ke ada gambar-gambar, walaupun ada khilaf, tapi tetap saja kita menjauhi, bagi umat Islam harus menjauhinya. Gambaran, ada patung, lukisan jin ada lukisannya, ratunya jin misalnya, ada, ya, dilukis. Nah, orang Islam ya semestinya enggak seperti itu, kan dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Seperti iman itu tidak ada ambil iman setengah-setengah, kan enggak ada. Kufur yang enggak ada setengah-setengah gitu. Ya, apa yang diperintahkan oleh Allah ya ambil, yang dilarang tinggalkan. Ya. Enggak bisa saya mau ambil sedikit aja. Begitu. Itu yang disebut namanya juga Islam, Muslim. Afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard. Apakah agama selain Islam yang kalian kehendaki? Walahu, kepada Allah SWT, aslama, tunduk patuh, pasrah, man fis samawati wal ard, penghuni langit dan bumi, patuh kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian seorang mengatakan, "Oh, saya mau bebas." Dibilang, "Saya Islamnya Islam yang bebas." Islam yang apa bebas? Islam liberal. Saya Islam liberal. Enggak bisa, ya. Islam itu justru mau masuk dalam Islam ya mau diatur, yang mengatur Allah, sholatnya, ibadahnya, jual belinya, transaksi, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karha. Ada orang yang patuhnya secara sukarela, ada yang terpaksa. Nanti akhirnya orang-orang juga akan menyerah dengan ketentuan Allah. Dia akan percaya semua, pasrah, tapi ditakutkan kalau yang karha itu dalam keadaan dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika ruhnya dicabut, baru dia lihat, oh benar ternyata surga itu ada, neraka itu ada, ternyata kebaikan-kebaikan itu ada pahalanya, dosa ada sanksinya, tapi sudah di waktu ruhnya sudah dicabut, nggak bisa berbuat apa-apa. Itu maksudnya, ya. Aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha.
atau anak sukarela. Mumpung lagi hidup, ya pilihlah. Ya mumpung kita lagi hidup, ya mumpung punya hak pilih kita. Ya nanti ada satu saat kita nggak bisa, tidak punya hak memilih lagi. Ya. Tapi Allah menggambarkan tadi. Tapi akhirnya semua manusia, semua dengan segala keangkuhannya, kekuatannya, kekuasaannya, aslama. Ya, pasti akan tunduk dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak mau. Nah, seperti dicontohkan oleh para ulama apa? Bunga. Ya, kembang itu kalau lagi bagus-bagusnya waktu dia berbunga, merekah bunganya, orang senang, semua lihat, bunga juga bangga itu. Dia dilihatin banyak orang. Dia bukan naik daun, naik bunga berarti ya. Dia waktu bagus-bagusnya semua orang lihat, semua orang lewat, Masya Allah bagus, begitu dipuji-puji orang. Kan ada manusia ada masa-masa seperti itu juga. Masya Allah sehat, kaya, macam-macam. Nanti ada usia-usia tertentu enggak, ya mulai menurun kekuatannya, ya ketenarannya, kebebasan untuk makan itu sudah mulai diatur biasanya. Ya, oh nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh daging, nggak boleh manis, nggak boleh ini. Dulu apa aja bisa, begitu. Ada manusia seperti itu ya. Tapi dia harus tunduk dengan peraturan Allah. Suatu saat bunga itu pasti layu berguguran, semua habis, semua. Walaupun dia inginnya di posisi yang paling prima, yang paling bagus dalam waktu yang sempurna itu gambaran daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih hidup, ya Allah memberikan contoh berapa keinginan orang-orang yang sudah di akhirat kepengen balik. Berapa banyak? Ya laitani kuntu turaba, ya laitani, banyak itu dalam Al-Qur'an. Ya, andai kata aku bisa kembali ke dunia yang sudah mati nih, mau apa? Sedekah, tapi sudah nggak bisa. Sudah dikubur, ya, hartanya sudah diwaris, nggak bisa balik. Saya mau dermakan ke jalan Allah, nggak bisa. Ada penyesalan orang kafir, ya laitani kuntu turaba, ya Allah seandainya aku jadi tanah saja, nggak ada tanggung jawab, begitu. Ya, nasallallahu alafiyah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, ya dipilihkan jalan yang terbaik, dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang minal muhlikat, sebagian yang membinasakan adalah syurbul khamri. Syurbul khamri, minum khamr. Ini syurbul muskiri, ya, wat tashabbuh. Di sini babnya syurbul muskir wat tashabbuh. Dua hal yang dilarang, meminum khamr dan tashabbuh. Tashabbuh itu menyerupai. Menyerupai siapa? Tashabbuh itu dia. Menyerupai gaya, tampilan seperti orang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya wa minal muhlikat syurbil khamri. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rizqum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisir, judi, wal ansab, ya, berhala-berhala, patung-patung itu ansab, ya. Enggak, ini saya enggak lihat lihat seninya aja misalnya begitu. Nah, ini orang Islam mau bikin patung 10 triliun, enggak boleh, ya. Patung itu bentuknya apa aja nggak boleh. Saya senang sama guru misalnya, terus kemudian dibikin patungnya, nggak boleh, ya. Dan senang pada ibunya, pada dia birrul walidain, bikin patung gambarnya bapak sama ibunya, nggak boleh, ya. Kalau patung itu sepakat, ya. Nah, kalau gambar, lukisan, mengenang, nah, itu masih ada pendapat di situ, ya, masih diperbolehkan karena nggak berbayang dia, ya.
Seperti di rumah foto keluarga, ya khusus yang itu masih ada pendapat para ulama. Kalau ada pendapat berarti ada yang membolehkan, ya tidak boleh kita teriak-teriak, nggak boleh. Ya, ada pendapat. Yang penting lagi pakai jilbab, misalnya gitu perempuan yang pakai jilbab. Nah, kalau perempuan lagi nggak pakai jilbab, ya jangan taruh di ruang istri, gitu. Lagi nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung, foto, cuma foto aja, tapi fotonya ditaruh di situ. Ada yang pintar lagi ditaruh di status foto istrinya. Wah ini, ya, ini kelewat pintar ya. Kan dilihat orang cemburu biasanya. Orang Allah suka kepada lelaki itu yang pencemburu, Muslim yang pencemburu. Bukan malah dipajang foto istrinya, atau ditempel di pohon-pohon nanti. Bentar lagi ya, bentar lagi foto ya. Ya Allah. Wal maisir wal ansab. Ansab tadi asnam, wal azlam. Wal azlam itu di sini disebutkan sihamun listikhrajil fa'l. Ya. Biasanya anak panah, gitu ya. Anak panah yang dianggap itu keberuntungannya, gitu ya. Nah, itu namanya azlam. Bisa diputar begini, kalau diputar kayak itu apa namanya? Undian yang diputar begini. Ya. Untuk mengambil keberuntungan. Kalau mau keluar, diputar, keluar gambarnya apa, misalnya begitu. Ya. Nah, itu termasuk yang dilarang. Rijsun, ini semuanya rijis. Rijis artinya keji, najis, ya, min amali syaitan. Rijis min amali syaitan. Fajtanibuhu, jauhilah itu. Allah yang mengatakan, khamr jangan diminum, maisir jangan dekat-dekat, ya, judi online itu sama, ini maisir semua itu ya. Judi beneran, judi online, judi apa lagi? Semua judi-judi itu tadi semua. Ya Allah, ya, korbannya kan sudah banyak, bunuh diri, lari, stres, ya, gara-gara orang-orang yang hidupnya udah mapan juga, susah-susah ngumpulin duit, maka akhirnya dia main maisir, main judi, judinya bangkrut, ya. Ya Allah, ya. Ada seorang perempuan menabung, tiap dapat dari suaminya disimpan sampai 800 juta, ya, banyak itu 800 juta, ya. Akhirnya itu tadi coba-coba gitu, investasi apa namanya, tapi kayak ya itu sebenarnya bukan investasi, bukan, ya. Pak investasi kan kirot masuknya. Ini bukan investasi. Pokoknya dikasih, mau ngeluarin, pertama dia dapat, seneng, wah bagus ini. Uangnya diputar, satu hari habis. 800 juta, waalaikumsalam. Udah, permisi, sayonara. Udah. Ya Allah. Ya. Semua yang dilarang dalam agama harus dijauhi. Kalau mau coba-coba, mau dekat-dekat, pasti rugi orang, ya. Pasti dia akan merugi, ya. Apalagi hidupnya susah, mau judi, apa namanya, nggak punya modal, jadi di mana? Pinjol. Dia mau judi pakai pinjol, ya udah, hancur, ya. Dosanya diborong semua. Ini ya, judinya haram, pakai modalnya dari mana? Pinjol, itu riba, gitu. Niatnya bagus, mau umroh katanya. Niatnya mau umroh,
Hancur tapi kan. Ya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala fa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kullu muskirin, semua yang memabukkan, khamr. Hukumnya adalah khamr. Wa kullu khamrin haram. Semua khamr berarti haram. Jadi semua yang memabukkan. Apa itu? Apa saja? Kalau dulu perasan jadi khamr, ya, perasan anggur dibiarkan sampai menjadi khamr, atau dari kurma, atau apa aja, itu semua haram. Apa ditanya orang, ini minuman nggak jelas, tapi kalau setelah minum katanya kepala jadi gede, ya sudah itu. Ya. Dia nggak ngerti apa-apa. Ya. Orang kampung sampai kota ikut-ikut ketemu temannya, minum, keren ini minuman. Ya. Udah, ya, dia sudah minum, ini kepala saya kenapa ini? Itu khamr namanya, khamr, mabuk, ya. Pulang ke rumah nggak bisa, ya, nggak waktu nangis dia nangis. Oh, walhasil ini mulai gila udah ya. Ajib tu liman ishtara bimalihi liyufsida aqlahu. Kata para ulama, aku heran terhadap orang yang mengeluarkan uangnya untuk merusak akalnya. Aneh nih. Kalau bilang, ini ada vitamin buat supaya cerdas, hafalannya supaya bagus, masuk akal. Dia beli vitamin supaya kalau pengajian paham semua gitu. Oh gitu. Bagus itu ya, ada vitamin. Mahal, nggak apa-apa, minum. Ya, atau minum kopi, kopinya mahal. Bagus, masih nggak apa-apa. Ini beli untuk merusak akalnya. Tadinya normal, berangkat normal, pulang sempoyongan. Dia keluarin duit lagi. Allah. Hah? Nah, itu kan keren. Hah? Lihat ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Muskir khamr, wa kullu khamrin haram. Ya, semua yang memabukkan adalah haram. Kalau sekian persen, nah hati-hati itu ya. Ini ada capnya, cap orang tua pakai jenggot lagi, ya. Jenggotnya udah putih semua, ya, sudah hijrah ini. Tapi homer, ya, nggak ada itu sekian persen memabukkan, enggak, semua, ya, yang memabukkan haram. Ya, kalau dibilang buat orang yang memabukkan, ada orang yang mabuk gara-gara minum mungkin 1 gelas mabuk. Tapi yang sudah terbiasa 3 gelas nggak apa-apa. Apa hukumnya berarti? Haram. Muskir, dia nggak muskir, dia nggak mabuk, nggak. Sudah minum 3 gelas nggak mabuk juga. Buat yang pemula, nyungsep dia langsung, ya, nggak bisa jalan ya misalnya. Gimana itu caranya? Nggak bisa. Yang diukur adalah ukuran orang normal, ya. Kalau orang nggak normal udah beda, ya. Dia mau minum seberapa pun ya tetap haram, ya. Itu nggak ada bilang ini rendah. Hati-hati anak muda-muda ini khususnya. Ketemu pergaulan orang nggak ngerti, nanti dibilang nggak apa-apa, ini alkoholnya cuma sekian persen, mau sekian persen, mau berapa persen, khamr haram. Ya, semua yang memabukkan sedikit atau banyak itu haram, walaupun dia nggak memabukkan. Ya, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu muskirin haram. Setiap memang memabukkan itu haram. Wa inna 'ala Allahi la'ahdan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai janji. Apa? Liman syaribal muskira yasqiyahu min tinatil khabal. Apa janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang meminumnya? Ini minum khamr maksudnya. Minum khamr, capnya apa aja. Ya. Khamr cap apa aja. Ya. Syaribal muskir an yasqiyahu min tinatil khabal, nanti dia akan diberi minum tinatil khabal. Apa tinatil khabal? Araqu ahlin nar. Ya, keringatnya penduduk neraka itu dia diminumkan kepada orang-orang yang meminum khamr di, ya. Rawahu Muslim. Ya. Keringat orang dunia aja enggak enak ya. Ini orang neraka lagi.
Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama alaikum syurbal khamri wa thamanaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian syurbal khamri, meminum khamr, ya, wa thamanaha, dan uangnya, harganya. Saya nggak minum, tapi saya bekerja di tempat khamr, misalnya gitu. Saya cuma jual saja. Allah mengharamkan itu. Uangnya uang haram berarti. Ya, menjual khamr tadi ya. Wa thamanaha. Kalau kemarin disebutkan khamr berarti apa? Penjualnya, penjaganya, pengirimnya, apa aja yang berkaitan tentang khamr tadi diharamkan. Nanti ada di sini ya. Hadis berikutnya. Wa harrama 'alaikum aklal maitati wa thamanaha. Mengharamkan pada kalian untuk memakan maitah. Maitah itu binatang yang tidak disembelih dengan cara yang benar. Ya, maitah, dan harganya. Orang ngirim, dia pergi kirim kambing dari mana? Mati di jalan. Sudah jelas mati di jalan. Sembelih juga, dijual juga. Ada untung misalnya, haram itu enggak boleh. Ya. Ayam begitu juga. Apa aja? Ya. Juga ini berhati-hati di rumah makan yang tidak jelas halalnya, ya. Ayam dipotong, sudah jadi ayam ya, ayam goreng, dilihat lehernya masih utuh. Dari mana dia? Ditikam atau diapain ini ya? Dia haram, nggak boleh ya, harus disembelih. Itu namanya maitah semua. Pokoknya disembelih oleh orang non muslim, sembelihan orang non muslim haram. Ya, disembelih orang muslim non muslim walaupun baca bismillah tetap haram. Ya, disembelih orang muslim tidak baca bismillah enggak. Sunnah. Dalam mazhab kita sunnah. Ada yang mengharamkan dalam mazhab yang lain. Ya, tapi dalam mazhab Syafi'i enggak, sunnah baca bismillah. Yang penting orangnya Islam. Begitu. Yang haram kalau disembelih atas nama, misalnya begitu, atas nama Nyi Roro Kidul, atau nyembelihnya atas nama-nama dewa dan dewi lah pokoknya ya. Nah, itu yang haram ya. Wa harrama 'alaikumul khanazir wa aklaha, diharamkan pada kalian khanazir. Apa khanazir itu? Khinzir, ya, segala jenis babi, ya, babi asli, babi cloning, babi apa aja, ya. Wa aklaha, makannya, ya. Jadi menjual, mengambil harganya, memakannya. Ada orang jual, tapi sekarang banyak bohong juga kadang-kadang, ya. Orang makan babi pakai jilbab, padahal memang dia doyan, memang dia bukan muslim, untuk tadi supaya menipu orang-orang Islam. Biasanya kalau pakai jilbab itu biasanya muslim. Biasanya kalau pakai jilbab itu kan muslim, muslimah. Ya. Tapi ini orang Islam, begitu ya. Dia non muslim pakai jilbab supaya kemudian dia promosi, enak ternyata makan babi, misalnya begitu, promosi dia. Sebenarnya ini masuk ke penistaan agama, ini jelas ya, hukumnya sudah jelas itu ya. Tapi masih belum berpihak kepada umat Islam. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah sebentar jaga negeri ini ya, insya Allah mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik, insya Allah ya. Kemudian perintah babi berarti ya, makan babi, jual babi, nganter babi, ya, semua jual-jual yang haram, nah, itu semua diharamkan. Wa qussu asyawarib, ini perintah juga. Wa qussu asyawarib, tipiskan kumis. Nah, kalau orang punya kumis jangan sampai tebal-tebal masuk ke dalam
sampai kayak tirai begitu, ya. Masuk, ya, kayak hordeng. Enggak, tutup. Kumisnya di rapikan. Enggak ada di sini, enggak ada. Aman, ya. Nah, kalau pas baca gini kebetulan ada yang serem gitu kan nggak enak ya. Nah, ini tadi aman di sini. Ya. Ya, khusus itu ditipiskan kumisnya. Paling nggak sampai humrat syafah itu terlihat, sampai merah bibiri tadi, yang sini bagian sini terlihat. Bagus, ya. Ada orang datang kepada Sayyidina Umar. Ya. Laki perempuan datang ribut, minta si istrinya bilang saya mau cerai. Lihat suaminya begitu. Minta cerai. Kata Sayyidina Umar, "Kenapa? Mana suamimu?" "Ini suaminya ada di sini." Minta cerai. Terus dilihat si suami itu kumisnya tebal, masuk ke dalam, ya, jenggotnya ke atas. Pokoknya berantakan, nggak rapi gitu, ya, nggak rapi. Kata Sayyidina Umar ini, ya, pakaiannya juga nggak rapi. Suami menuntut istri yang bagus, yang rapi, sama istri juga mengharapkan suaminya juga rapi, begitu kan? Lihat Sayyidina Umar, begitu lihat di suaminya, dipanggil, "Sini, masuk." Dimandiin, dikasih baju yang bagus, kumis potong, rapiin, jenggotnya dirapikan lagi. Keluar tampil dengan wajah yang lain, begitu. Kaget istrinya, begitu. Bagaimana? Kata Sayyidina Umar, mau dilanjut atau masih mau musyawarah di rumah? Begitu lihat suaminya udah rapi, kata dia, "Ya udah nanti kita bicarakan di rumah aja." Begitu, rapi ya. Kumis yang bagus. Ini ajaran Rasulullah SAW. Ya. Tapi wa'ful liha, aful liha, biarkan jenggot tumbuh, ya, yang punya, yang ada. Kalau nggak ada ya sudah sabar, nanti ada ya. Wa'ful liha, ya. Tapi tetap dirapikan juga, ya, dirapikan. Ya. Ada orang pakai jenggotnya berantakan, kata itu sunnah, bukan sunnah, nyunnah kata itu kan begitu ya. Kalau jenggotnya, ya, kasih obat apa aja, oli apa kayak supaya dia numbuh, itu cuma satu-satunya sunnah, bukan itu ya. Sunnah kan banyak. Itu jenggot yang punya, yang nggak punya ya nggak apa-apa, bersabar. Itu ya. Katanya nanti di surga klimis lagi kita. Katanya penghuni surga itu klimis lagi gitu ya. Jadi sabar antum. Kalau yang nggak punya itu bilang, jadi nggak kaget nanti di sana gitu ya. Masuk surga katanya sudah klimis lagi, nggak pakai jenggot, nggak pakai, ya. Wallahu a'lam. Ada riwayat begitu ya. Wa'ful liha ya, biarkan jenggot itu tadi. Tapi disebutkan juga dari riwayat tidak boleh lebih dari 1 genggam. Gini, kalau mau panjang pun jenggotnya, kalau yang panjang, gini, 1 genggam gitu, genggam, ya. Enggak ada yang kan begitu kan, orang sampai, masya Allah, ya, soleh kalau begitu, jenggotnya sampai kemana-mana, sampai ke dada, sampai, ya. Tapi bukan masalah yang prinsip itu, bukan, ya. Nggak terlalu diperuncing, nggak usah. Yang punya rapikan, yang penting jenggotnya dirapikan, kumisnya dirapikan. Wala tamshu fil aswaqi illa wa alaikumul uzur. Ya. Ini dalil katanya dipakainya izar itu tadi, sarung, kain itu yang kita pakai. Ya. Jangan jalan ke pasar kecuali kalian pakai kain itu tadi. Uzur. Ya. Pilihannya mungkin ya. Pilihannya dulu adakah sarawil, celana itu. Ya. Orang dulu jarang, ya, dia pakainya pakai izar gitu. Ada juga yang pakai celana, sebagian daerah orang heran, ya, ada celana itu nggak paham dia pakainya gimana gitu. Ya.
Ada orang pakai celana, katanya badui, kemudian celananya ditaruh di bawah. Orang nggak ngerti ada celana ini. Tapi bentuknya kan ada begini, dua gini kan celana. Ini dikira baju sama dia. Dipakai, nggak ada kepalanya, nggak keluar, dimasukin nggak bisa kata dia. Hah? Kata hada thawbul jin kata dia. Ya, ini bajunya jin katanya, nggak ada kepala. Innahu laisa minna man amila bi sunnati ghairina. Tadi ya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya bukan dari golonganku. Siapa? Man amila bi sunnati ghairina, orang yang menggunakan atau mengamalkan sunnah selain daripada sunnah kami. Itu yang diajarkan orang Islam. Berarti tadi kumisnya suruh merapikan, jenggotnya dipelihara kalau ada. Ya, itu sunnah. Ya, kemudian apa lagi? Menjual homer, memakan homer dan sebagainya, itu semua dilarang oleh Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu tadi hadis diriwayatkan rawahu at-Tabarani. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha la'anal khamra. Sesungguhnya Allah melaknat khamr. Khamrnya dilaknat. Ya. Disimpan. Khamr dilaknat. Wa asiraha, yang memerahnya. Kan khamr itu dibikin di jus dulu ya. Diperas dulu, ya. Wa mu'tasiraha, yang memerintahkan. Ya. Wa syaribaha, peminumnya. Wa saqiyaha, penuangnya. Saya nggak minum homer, tapi kerja di tempat bagian nuangin homer. Misalnya begitu. Ada apa namanya? Bartender. Dia bagian apa itu? Ngeracik-ngeracik. Penuang. Itu sama dosa itu juga. Ya. Kalau bir peletok nggak apa-apa. Ya. Haji Hasan ya. Wa syaribaha wa saqiyaha. Jadi yang menuangkan masuk dalamnya, jual apa semua di dalam itu tadi. Wa hamilaha, yang membawanya. Yang membawanya, ada tamu beli homer, dia nggak ikut menuangkan, tapi ikut bawain aja. Wa hamilaha wal mahmulata ilaihi, pemesannya yang dibawakan ke tempatnya. Wal mahmulata ilaih, ya, tolong bawain homer itu ke rumah atau ke toko atau kemana. Dia kan pesan, yang order, dia nggak minum. Cuma ada tamu, ini tamu, ya, punya hajatan. Sebagian tamu-tamu kondangan minum homer juga, ya. Dia nggak mau kopi, minum orang kampung kalau kopi nggak keren. Ya, ini nih baru nih keren, homer. Dia biar semua undangan senang, ya, dia ikut juga. Wal mahmul ilaihi wa ba'i'aha, penjualnya. Ya, penjualnya, penjual homer. Wa mustariyaha, pembelinya. Nah, ini yang bahaya. Wa akila thamaniha, yang memakan harganya. Berarti siapa itu? Keluarganya. Dia bekerja di tempat penjual homer, penuang homer, pabrik homer, ya. Kemudian anak istrinya tahu bapaknya kerja di situ, diambil. Ini tahu kerjaan dari yang itu, nggak boleh, dia haram dia meminumnya. Kalau dia tahu, ya, nggak main-main ini. Hukumnya haram, ya.
Berarti akilah thamaniha itu memakan harganya itu tadi. Sudah tahu. Kecuali kalau nggak tahu lain lagi. Ini bagi yang tahu. Semua, ya. Yang tanya, Iya. boneka termasuk patung? Boneka. Ya. Bagaimana dengan boneka? Boneka itu mainan anak-anak, nggak masuk dalam patung. Ya, karena itu saya ada berapa riwayat ada orang-orang yang punya boneka tadi. Ya. Buat anak-anak tapi yang main boneka kan anak-anak. Hah? Hah? Kalau yang main bapak-bapak main boneka nggak lucu ya. Ya. Wallahu alam. Ada lagi? Ada yang mau tanya? Bagaimana hukumnya makan patung? Itu roti buaya gitu. Enggak, itu enggak masuk ya. Karena itu yang jadi sesembahan itu yang. Jadi hati-hati, ini sesuatu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Khamr bahaya, umat Islam banyak kalau enggak disampaikan hal-hal yang seperti ini, nanti orang-orang kumpulan-kumpulan, bahkan anak-anak wajib gitu ya, punya anak, kumpul-kumpul anak-anak kita ingatkan khamr itu haram, kenalkan itu. Hati-hati kalau dikasih teman sembarangan, ya minuman-minuman yang enggak jelas, karena banyak anak SD sekarang bahkan, ya anak SD sudah ada. Lalu yang khamr belum lagi apa namanya itu, pakai lem, pakai apa lagi, narkoba macam-macam. Ya Allah, ya. Khamrnya kurang strong, tambahin lagi spiritus, autan, apa macam-macam ya, dicoba-coba. Biar apa itu? Biar terbang maksudnya? Nggak terbang nggak balik bener ya. Ya kan berapa waktu itu? Di Indramayu ada berapa sampai 25 orang mati semua keracunan. Ya, nah ini tadi bagaimana mati dalam keadaan su'ul khatimah, kan menakutkan. Semua kasihan itu semua umat Nabi Muhammad SAW. Ya, maka jangan bosan menyampaikan kepada orang kebaikan-kebaikan itu, jangan pernah bosan. Karena itu semua saudara kita. Pokoknya semua umat Islam saudara kita. Wajib kita memberikan nasihat, masukan dan sebagainya. Yang belum mengerti dikasih pengertian, ya, supaya minimal gugur kewajiban kita. Tapi kalau kita diam, ada teman minum khamr kita diam aja, nggak enak. Saya hubungannya baik-baik aja. Nanti kalau saya tegur nanti dia menjauhi saya. Nggak apa-apa, jauh. Kan belum tentu juga. Belum tentu, siapa tahu dia jadi tobat gara-gara kita. Dan tobat itu nggak harus sekarang. Kita ingatkan dia sekarang. Ke depan dia ingat. Kata dokter, ini kalau kamu minum lagi 1 tetes saja, mati. Oh, dia ingat, ya Allah teman saya benar dulu, ya. Itu kan penyebabnya juga. Jadi orang Islam harus aktif, ya, nggak boleh pasif. Orang Islam pasif. Ada orang ini jungkir balik keluarga, masyarakat kita kenal, ada orang minum khamr, nggak apa-apa. Yang penting saya, ya, saya musola, urusan saya di masjid, nggak ada urusan sama orang lain, bukan itu, ya. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Wallahu a'lam bishawab.